Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama channel Saib Tutorial dan Pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana membuat diagram di Microsoft Word. Nah, biasanya kan diagram itu dibuat di Excel. Nah, kali ini dibuat di Microsoft Word. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Dan jangan lupa ya guys, subscribe dan klik lonceng notifikasinya supaya mendapatkan terbaru dari channel saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga gitu. Langsung saja ya ke tutorialnya. Pertama yang harus dilakukan adalah masuk dulu ke Microsoft Word. Seperti biasa ke Microsoft Word. Ini masih seputar tentang Microsoft Word. Nah, di sini masih banyak banget mungkin yang di luar sana boleh mengetahui bagaimana cara menggunakan fitur-fitur yang ada di Word. Nah, salah satunya itu chart. Nah, di sini namanya chart. Kalau bahasa sehari-harinya atau biasa yang kita gunakan ketika kita mengerjakan tugas atau ada tugas dari kuliah, kantor dan sebagainya, itu biasa menggunakan kata-kata atau sebutan diagram gitu. Biasanya yang sering digunakan itu diagram batang dan diagram garis gitu. Nah, kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara menggunakannya atau di sini namanya chart atau diagram. Nah, kita langsung saja, jangan lupa ke menu insert, kemudian di sini ada fitur charts di illustration. Nah, di sini illustration, di bagian illustration. Nah, klik charts, kemudian di sini ada banyak sekali. Di sini ada kurang lebih 10 lebih gitu jenis-jenis diagram gitu. Ada diagram batang, garis, apa ya namanya, lingkaran, dan masih banyak lagi. Nah, sini saya contohkan satu saja ya. Di sini ada banyak gitu sih. Ada diagram garis, diagram lingkaran, ini ada diagram batang tapi yang menuju ke pinggir gitu secara horizontal gitu. Kemudian ada diagram area gini, terus adjacent scatter, stok, nih seperti ada di gambar ya, nih di sini seperti ini. Nah, ini ada stok seperti ini. Sini kemudian ada surprise seperti ini. Nah, ini jarang digunakan sih di dalam dunia pendidikan mah gitu. Biasanya yang digunakan itu diagram batang sama diagram garis gitu. Sama ini nih sering digunakan gitu. Ini juga pernah tapi jarang digunakan. Langsung saja ke contoh yang saya akan contohkan. Saya akan menggunakan yang kolom ya atau diagram batang. Nah, segini misal ketika di sini jangan lupa ada template. Kalau template ini biasanya kita mencari diagram atau jenis diagram itu dari internet dan di-download dan dimasukkan ke My Template gitu, disimpan di My Template. Nah, langsung saja ke caranya. Simak terus guys. Jangan skip biar paham dan menambah ilmu seputar Microsoft Word. Yaitu salah satunya charts atau diagram. Langsung saja saya contohkan. Saya akan mencontohkan yaitu kolom atau diagram batang. Kemudian di sini ada jenisnya. Tuh, di sini ada jenisnya. Ada macam-macamnya. Ada short range column. Terus ini ada apa namanya? Starch column. Terus 100% starch column. Di sini ada 3D-nya gitu. Kemudian sini juga 3D strike column dan ada 3D ini juga dan masih banyak lagi. Nah, sini kalau diperluas seperti ini. Kemudian sini saya contohkan menggunakan yang biasa atau yang sering digunakan sama teman-teman atau kebanyakan orang. Setelah sudah pilih segini, kemudian diklik OK. Maaf guys, rada lama ini. Nah, setelah muncul gini, di sini ada fiturnya, yaitu ada desain dan format. Nah, di sini juga ketika kita membuat diagram, tidak usah repot-repot ke Microsoft Excel dulu. Biasanya kan buat di Microsoft Excel kemudian dipindahkan ke Word. Nah, di Word ini mungkin Microsoft Word terbaru gitu ya. Kalau yang 2007 atau 2010 saya kurang tahu. Ini yang 2016 atau 2012 atau 2013 ke atas itu
biasanya ada seperti ini. Jadi ini sebenarnya Microsoft Word tapi apa ya, menjadi mode Excel gitu. Nah, di sini kita bisa bisa membuat tabel gitu. Misal ini kategori satu, ini kategori satu series. Nah, di sini bisa diedit sama teman-teman. Misal di sini ada apa ya namanya ya, spesies spesies satu misal. Nanti akan otomatis bawahnya berubah, seperti di sini akan berubah gitu. Di sini akan berubah seperti ini. Yang ini ya, atau yang ini spesies, karena yang biru ini. Kalau ini kategori, dan ini misal spesies 2 dan ini misal spesies 3. Nah, misal di sini diganti lagi, bisa diubah misal eh, apa ya namanya? Populasi atau ya populasi satu, eh, populasi 2, populasi 3 misal. Populasi 3, populasi 4. Nah, seperti ini. Terserah ini sama teman-teman, boleh diubah sesuai ditata teman-teman gitu, mau buat diagram apa. Nah, kemudian kalau sudah gini ya, ini menghalangin, ini bisa di X kalau di sini dalam fitur atau mode X-nya sudah tidak digunakan lagi. Misal sudah kayak gini, kemudian di X aja ya. Nah, kemudian saya masuk ke fitur yang ini. Nah, setelah buat diagram seperti ini, di sini juga ada fiturnya. Di sini ada layout option, ini untuk formatan. Misal mau formatnya gambarnya itu misal square atau ini top. Ini mungkin teman-teman udah sering tahu ya, apabila sering menggunakan Word atau sering menggunakan atau mengekspor gambar ke Word, pasti sudah tahu seperti ini. Ini format gambar gitu. Ini untuk bisa diubah misal in form of text, misal ketika di teks ini tidak mengganggu gitu, tidak menggeser-geser teks. Nah, kemudian di sini, nah di sini juga ada namanya chart elemen, elemen buat diagramnya gitu. Di sini ada akses. Ini akses itu apa yang namanya ya? Untuk ini biar ada ini nih, yang sebelah kiri yang ke atas, yang nomor ini, apabila ini tidak checklist sudah hilang gitu. Nah, seperti ini. Ini ada. Kemudian access title. Access title itu untuk ini, untuk nama. Misal di sini apa namanya ya tadi teh? Misal di sini teh populasi. Misal gitu. Saya misal ini mah. Kemudian di sini tadi teh spesies misal. Spesies. Misal seperti ini. Kemudian di sini juga bisa diedit secara manual juga, atau di sini juga ada tambah nih yang tadi. Kalau ini untuk mengetahui misal yang populasi misal ke satu, yang biru ini nilainya berapa. Kan kalau di sini kan tidak kelihatannya 4, berapanya, jadi dimunculkanlah data label. Nah, data label ini untuk mengetahui berapa nilai sebenarnya gitu. Kalau di sini kan nggak ada komanya ya. Nah, itu gunanya untuk mengetahui angka setiap diagram. Kemudian di sini ada data tabel. Ini untuk mengetahui tadi seperti tabel yang di Microsoft Excel-nya gitu. Seperti ini. Spesies 1, 2, 3. Di sini ada 4 populasi. Misal, ini untuk mengetahui, tapi biasanya ini jarang dikeluarin karena ya jarang gitu. Udah kelihatan di sini. Jadi kita hilangkan saja. Nah, di sini kemudian ada error bars. Error bars ini untuk mengetahui tingginya atau apa ya namanya, lurusannya itu untuk menandai. Kalau menurut saya mah itu, setahu saya mah untuk menandai bahwa ini teh tingginya misal segini atau lurus atau enggak gitu. Nama juga error bars ya. Error bars. Ini kemudian guidelines. Guidelines itu seperti garis ini nih. Apabila ini dicek hilangin, enggak ada garisnya. Cek kalau perlu garis, tinggal dicekis lagi. Udah ada legend. Legend ini untuk ini nih, sebelah sini nih. Nah, tuh sini. Ini bisa diubah di bawah atau di pinggir. Nah, caranya seperti ini. Top tuh di atas. Kemudian di sini ada left. Left di sebelah kiri dan bottom di bawah.
bottom aja ya, karena lebih simpel ya menurut saya gitu. Kalau teman-teman itu sesuai selera teman-teman gitu. Di sini juga ada marker. Nah, ini sama aja sih gitu. Ini ada efek, fill. Nah, seperti ini. Seperti ini. No fill atau grace. Buat variasi gitu. Buat variasi ini yang ini. Tergantung kita kliknya apa bilang kliknya ini ya. Pasti ini yang berubah tuh. Seperti ini. Tapi biar gampang novel aja ya. Atau nah ini atau ini aja. Ini juga nggak apa-apa. Yang penting tiga data ini berbeda warna agar kita bisa mudah membedakannya gitu. Apabila sudah ya sudah gitu. Tinggal X aja atau ini ada border juga. Ini border untuk garis ya biasanya. Seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini bisa diubah-ubah sama teman-teman ini terserah teman-teman ya sesuai selera gitu. Kemudian di sini ada diagonal hexagon atau apa sih namanya ini? Efek. Nah, ini ada efek sago tapi ini jarang digunakan gitu. Asa beda, asa aneh gitu apabila kita presentasi tentang tampil tapi kita terlalu rame di sini. Nah, itu terserah teman-teman, saya hanya ingin beritahu bahwa ada fitur ini, ada fitur apa namanya? Efek untuk seperti blur, kemudian shade, ukuran, angle, posisi dan distance. Di sini juga ada glow. Dan glow ini untuk misal warna sih, warna pinggir kalau nggak salah. So, ada 3D-nya juga. Nah, di sini ada 3D-nya juga ya. Nah, ini. Misal ini. Wah, jadi keren. Nah, seperti itu. Lebih menarik sih bila menggunakan 3D juga. Nah, begitulah. Ini juga ada material. Ini sama untuk 3D. 3D seperti ini. Ini baru satu ini ya. Ini bisa diubah-ubah sama teman-teman. Terserah teman-teman tinggal apabila ingin ngubah yang satu jenis misal yang data pertama. Nah, ini bisa tinggal klik aja. Nanti di sini tinggal diedit-edit. So, ini. Nah, ini masih banyak gitu, teman-teman. Tinggal X aja kalau sudah sesuai selera tinggal di X. Kemudian kita lanjut tadi yang ini elemen belum selesai, ini ada trend line. Nah, trend ini untuk gunanya untuk apa? Untuk memberikan garis bahwa ini teh naik atau naik turun atau gimana gitu. Terus juga ada pilihannya di sini ada opsional. Kemudian di sini ada linear seperti ini. Ini 2 garis, 3 garis. Dan di sini ada juga ada option ini seperti ini ya, linear. Nah, ini seperti dan masih banyak lagi. Itu sesuai selera teman-teman. Apabila tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Itu hanya untuk memperjelas bahwa data ini teh naik turun atau naik atau turun atau dari naik terus kemudian turun itu untuk menjelaskan itu gitu. Itu setahu saya gitu. Kemudian di sini ada menu apa namanya sih teh? Pewarnaan atau color atau jenis nah seperti ini. Atau posisi style kan posisi style teh. Nah, seperti ini atau bisa seperti ini. Nah, ini yang otomatisnya tinggal diklik seperti ini. Tidak usah mengedit satu-satu itu seperti itu. Kemudian di sini ada color. Kalau itu untuk warna tuh semua warna. Ini mau untuk semua warna ya. Nah, ini tes satu baris hanya diklik satu baris. Satu baris, satu baris, satu baris, satu baris. Dan masih banyak lagi. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada namanya apa sih? Sorry nge-lag guys. Biasa. Nah, ini untuk ini untuk ini checklist misal untuk menghilangkan bukan menghilangkan ya. Ya menghilangkan tanda atau warna. Maaf guys, warna ini. Warna seperti ini. Misal biru hilangin atau adain. Seperti ini. Ya ini warna juga. Nah, ini warna. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oh, bukan warna guys, sorry sekali lagi sorry banget. Ini
menandai bahwa spesies satu teh yang mana gitu nih. Seperti ini. Tuh. Jadi akan seperti ini nih. Nah, seperti ini. Nah, cek saja ya. Ini mah yang digunakan hanya sebatas tahu. Ini Anda menandakan posisi 1 1, ini 2 2, 3 4. Sebenarnya ini jarang banyak yang tahu, dan di sini juga ada penjelasannya, udah ada penjelasannya bahwa populasi 1 yang mana, populasi 2 yang mana, 3 dan 4 yang mana gitu. Ini sama spesies 1 yang mana, 2 dan 3 yang mana gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada chart stylenya, ini bisa diubah ya guys, misal populasi atau habitat. Misal habitat, dan di sini juga ada banyak sekali. Misal ini mau diubah, nah, misal ke akses vertikal misal seperti ini, misal tambahin ini lagi center. Nah, itu mah hanya saya mengasih tahu ini bisa untuk menambahkan gitu. Mungkin ya segitu teman-teman. Ini lanjut ke quick layout. Nah, kita ini untuk mau perbesar juga. Ini jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya atau bentuk atau posisi dari misal habitat, diagramnya, populasinya, dan tanda-tandanya gitu. Nah, seperti ini. Kemudian ada color. Kali ini kayak yang tadi saya kasih tahu yang di pinggir. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk color tadi ya. Terus ini chart styles, ini bentuk-bentuk diagram. Nah, ada ini, ada diagram jenisnya style 3, style 2, 1, dan masih banyak lagi nih sesuai selera. Ada ini juga. Nah, itu senyamannya teman-teman menggunakan ini gitu. Ini sesuai ROM apabila ini sesuai ROM ya. Untuk apa ya? Menukarkan posisi atau column, row, garis, atau apabila menggunakan apa namanya ya? Column tabel, ROM atau kolom. Dan ini ada select data. Saya klik ya. Nah, ini yang tadi memunculkan yang tadi yang akan, nah ini misalkan yang tadi ini di select data. Misal teman-teman ingin mengubahnya, mengeditnya, atau bisa juga di sini untuk menghitung seperti Excel. Seperti itu. Kemudian di sini ada data, edit data. Ini bisa diedit datanya. Ini kembali lagi ke yang tadi format Excel ya, seperti ini. Ini untuk mengedit data sama aja. Nah, ini sama seperti ini. Ini Excelnya, ini benar-benar Excel gitu, bisa ke Excel langsung gitu. Nah, kemudian ini select data itu untuk menyelect data tuh, untuk menyeleksi. Nah, seperti ini. Data 1 mana, 2, 3 dan mana. Ya, di sini juga bisa remove, bisa edit, bisa add. Nah, di sini bisa tambahin, add gini nih. Bisa tambahin seperti itu. Kemudian di sini XX aja, ini di X. Nah, ini ada refresh data apabila kita mengedit atau ada yang terhapus, kita bisa refresh gitu. Nah, ini ternyata raw. Nah, tidak. Yang ini juga change art types, tipe. Ini juga di sini juga bisa mengubah, misal tidak ingin di diagram, misal salah gitu, diagram batang teh bisa di line ke line. Nah, seperti ini. Nah, bisa diubah ke line, ke diagram garis. Seperti itu. Ini di desain diagram. Kemudian sih ada format lanjutannya. Nah, mungkin ini sebagian udah ada yang tahu ya, pasti udah ada yang tahu karena di video sebelumnya juga ada format seperti ini, mirip sama mirip, hanya ada beberapa yang beda di yang current selection dan insert shapes. Insert shape juga ini sama ya, ini juga ada perbedaan sedikit seperti ini. Seperti ini. Untuk mewarnai atau menghilangkan warna tengah. Yang selesainya ini untuk saya warna tengahnya seperti ini.
Kemudian ini line-nya, line pinggirnya seperti ini hilangkan saja ya biar kelihatan seperti ini. Kemudian yang pertama ini, nah di sini ada set area, title, horizontal, legend, dan masih banyak lagi. Cat area misal, title misal. Ini untuk langsung gini. Kalau biasanya kan diklik langsung kayak gini ya, klik, klik, klik. Nah di sini menggunakan ini biar tahu bahwa cat area yang mana, kemudian set area ya, kemudian title yang mana, kemudian legend yang mana, kemudian vertikal yang mana, kemudian populasi series ini mana, dan masih banyak lagi. Kemudian ada format selection. Nah, format selection-nya seperti yang tadi sama gitu. Tuh, seleksi untuk mengubah-ubah seperti ini doang sih. Untuk menyeleksi piramid axis. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Untuk mengubah posisi-posisi, menukar posisi juga gitu. Atau lekukannya bisa berbeda-beda tuh seperti ini. Padahal sama gitu, tapi lekukannya cuma berbeda gitu. Diagram gasnya berbeda untuk menyeleksi namanya juga ya format seleksi. Kemudian di sini ada bisa direset juga seperti ini. Direset. Ini reset match style untuk mereset atau ke menu awal. Kemudian di sini ada save, ini bisa menambahkan ini juga ya tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sisanya ini teman-teman pasti udah tahu semua ya. Karena di video sebelumnya itu sama kan, nanti habis setengah dari sini ke sini, ini hampir sama format gambar, tabel, dan bagan. Nah, mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaiannya. Sekali lagi, apabila ada yang salah dalam penyampaiannya dan teman-teman mengetahuinya, coba koreksi dan berkomentar atau klik ketik di kolom komentar salahnya yang mana, nanti akan diperbaiki mudah-mudahan dan insya Allah. Sekian, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar mendapatkan video terbaru dari saya dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.